depannya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Oh, oh, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sampai selama-lamanya Tuhan, kebaikan-Mu kekal dalam kehidupan kami. Apapun yang kami lalui, kami percaya kebaikan-Mu selalu nyata dan limpah dalam kehidupan kami. Dan sungguh kami bersyukur Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku
Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Dengan segenap hatiku, dengan segenap hidupku, ku mau menyenangkan-Mu Tuhan. Ku mau menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Dengan segenap hati kami mau mengaku Tuhan. Kami mau mengiring Kau sampai kehidupan kami. Sampai Kau Allah yang memanggil setiap kami. Kami mau mengikut Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap kerinduan kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang Kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu.
Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari saat ini kita akan lihat bersama-sama di dalam Filipi pasal yang keempat. Kita akan baca mulai ayat yang keempat. Dikatakan demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mungkin kita berhenti sampai di sini dulu saja. Nah, saudara sekalian, mungkin ayat ini merupakan ayat yang cukup terkenal, yaitu mengenai bersukacita. Dan memang salah satu tanda orang yang percaya Yesus itu adalah orang yang hidup di dalam sukacita. Adapun sukacita ini merupakan sukacita yang tidak dipengaruhi oleh keadaan. Kita tahu bahwa sukacita yang ada di dunia itu sukacita karena sebab sesuatu. Karena situasinya baik, bersukacita. Karena memperoleh ini, itu, dan sebagainya, bersukacita, dan seterusnya. Sebaliknya, kalau tidak baik, ya tidak sukacita, sedih. Kalau tidak mendapat ini, tidak mendapat itu, rugi, tidak untung, ya tidak bersukacita, ya sedih. Ini dunia dan normalnya demikian. Tetapi firman Allah ini berbeda. Dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Di dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, dikatakan cherete en kyrio pandote. Dari akar kata cheros, ya, chero, kata kerjanya. Jadi sukacita. Bersukacitalah di dalam Tuhan, senantiasa, pandote, dalam segala keadaan apapun. Nah, saudara sekalian, mungkin kita akan sedikit berpikir, wah, kalau gitu firman Allah ini kayaknya bertentangan dengan hal-hal yang lazim atau normal terjadi. Atau bisa dikatakan yang natural, berarti ini unnatural, tidak alami. Secara alami lazimnya kan kalau menyenangkan, ya sukacita. Kalau rugi, tidak beruntung, tidak menyenangkan, ya tidak bersukacita. Normalnya kan demikian. Dan itu natural. Kalau seseorang itu dalam kondisi baik, pasti bersukacita. Bergembira bersama, minum, beramah tamah, makan, dan sebagainya.
Karena apa? Karena dapat sesuatu. Tapi ketika keadaannya tidak baik, tidak ada acara ramah tamah, kumpul-kumpul, makan sama-sama, ditanya, kenapa kita kumpul-kumpul? Ya karena bangkrut, maka ayo kita adakan pesta. Wah ini enggak normal seperti ini menurut orang dunia. Normalnya adalah ketika dapat hadiah, dapat sesuatu, promosi dan sebagainya, bersukacita. Tetapi sebaliknya firman Allah ini mengatakan hal yang berbeda. Senantiasa dalam segala hal pandote. Nah, berarti dalam keadaan baik atau tidak baik, tetap harus bersukacita. Dengan demikian, sukacita di dalam Tuhan, di dalam Yesus, itu adalah sukacita yang sejati. Sukacita yang tidak dipengaruhi oleh keadaan. Mungkin orang akan mengatakan, wah bagaimana mungkin, kayaknya mustahil ini untuk bisa terjadi. Oke, mari sekarang saya ajak saudara untuk sedikit membuktikan bahwa firman Allah ini tidak pernah salah. Perintah Tuhan melalui firman-Nya itu selalu ya dan amin. Ketika dia mengatakan bersukacitalah dalam segala hal, dalam segala keadaan, dalam segala waktu, pandote dalam bahasa aslinya, maka memang itu yang sebenarnya. Nah, suatu ketika ada seorang yang sedang merindukan, sangat rindu untuk bisa mendapatkan pendidikan lanjutan di pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi maksudnya adalah ya perguruan tinggi, universitas, fakultas, akademi, dan sebagainya. Setelah dia menyelesaikan SMU atau SMA-nya. Akan tetapi dia memang berasal dari keluarga yang sederhana. Tapi dia punya suatu cita-cita, dia punya kerinduan. Walaupun kemungkinannya sangat kecil untuk dia bisa, atau orang tuanya ini bisa membiayai dan sebagainya. Nah, tetapi dia berusaha. Memang sempat pada tahap awal sempat gagal, tidak berhasil. Dan orang tuanya mengatakan, ya sudahlah, kalau enggak ya sudahlah, cari yang lain lah, bekerja aja dah, enggak usah repot-repot mengejar pendidikan tinggi dan sebagainya. Tapi dia tetap bertekad, saya rindu. Nah, dia tetap dengan cita-citanya. Dia berusaha, gimana pun juga dia tidak bisa dilunturkan. Dia coba lagi. Nah, ternyata berhasil. Dan kemudian karena ini memang sudah sistemnya demikian, aturannya, jadi setelah dia berhasil, dia harus langsung berada di tempat itu dan tidak bisa memberitahu orang tuanya. Dan orang tuanya yang tinggal di kota kecil dan orang tuanya ini juga pendidikannya pun juga tidak tinggi, termasuk sebetulnya terus terang ya sulit baca sebetulnya.
Nah, mereka menanti-nanti gimana kabarnya anaknya ini. Jadi masuk atau tidak, diterima atau tidak, atau gimana. Nah, suatu hari ada kurir yang mengantarkan sebuah surat ke orang tuanya. Dan orang tuanya menerima surat itu dan mereka sudah mulai curiga. Wah, apa yang terjadi dengan anaknya ini? Wah, jangan-jangan anaknya ini mengalami sesuatu ini. Kok sampai ada surat seperti ini? Memang mestinya yang memberi kabar, informasi itu jadi si anak ini. Hore, ayah ibu, aku sudah berhasil. Mestinya begitu, akan tetapi rupanya ada suatu sistem atau prosedur tertentu sehingga si individu, si anak ini tidak bisa langsung memberi informasi ke orang tuanya. Jadi rupanya melalui surat resmi dan sebagainya. Akan tetapi sayang sekali orang tuanya tidak bisa membaca dengan benar karena memang kemampuan atau pendidikannya pun juga tidak memadai. Dan apa yang terjadi? Si ibu yang menerima, dia langsung was-was, sedih. Kok anaknya enggak muncul, tapi surat yang datang, wah, jangan-jangan anaknya ini mengalami sesuatu. Jangan-jangan bahkan, wah, sudah meninggal atau gimana. Dan dia sampaikan ke suaminya juga enggak bisa membaca dengan benar. Lalu apa yang terjadi? Dua-dua ini akhirnya menangis karena beranggapan bahwa wah anaknya ini ternyata rupanya sudah meninggal. Kok enggak ada kabar, yang datang cuma surat saja. Tapi untungnya mereka masih punya harapan. Nah, mereka kenal seseorang, ya dikatakan ya pimpinan lah di wilayah tetangga sekitar situ, orang yang cukup berpengaruh, bisa dimintai tolong dan orangnya juga jujur. Ya. Dan mereka kemudian menuju ke tempat orang ini dan sudah bisa bayangkan dalam perjalanan itu mereka sambil menangis, sambil bawa surat. Lah tetangganya kan juga bingung, ini ada apa ini? Bapak ibu ini kok sambil nangis. Nah kemudian tibalah di tempat orang tersebut, orang ini kemudian menerima suratnya dan coba membaca. Sementara kedua orang tua ini sedang ya menangis. Ketika dibaca, orang ini justru mengatakan, Bapak Ibu salah, ada apa nangis-nangis? Ini justru surat ini merupakan berita gembira. Tuh, mereka kaget. Berita gembira gimana? Bahwa anak Bapak Ibu sudah diterima. Cuma sekarang dia tidak bisa meninggalkan tempat. Karena untuk beberapa waktu itu sudah prosedur, dia harus berada di tempat itu. Jadi tidak bisa memberi kabarnya melalui surat ini. Wah, nangisnya berhenti dan mereka berubah sukacita, berbahagia. Wah syukur, terima kasih Tuhan, ternyata anak saya enggak jadi meninggal, anak saya ternyata mendapatkan apa yang dirindukan. Nah, saudara sekalian, dari contoh ini, kejadian ini, coba kita lihat antara sukacita dan tidak, itu tidak mempengaruhi apa-apa. Ketika orang tua ini menerima surat,
menangis, si anak senang-senang di sana karena apa yang menjadi kerinduannya terpenuhi. Dia bisa menuntut pendidikan yang lebih tinggi lagi. Yang ya tentunya semua fasilitas semua sudah tercukupkan semuanya. Tapi orang ini menangis. Tadi setelah dia mendapat klarifikasi bahwa ini berita gembira, orang tua ini bersukacita dan berbahagia. Si anak juga ada di situ. Nah, sekarang coba kita bayangkan, andai kata tadi waktu terima surat, orang tua tadi ini bersukacita, si anak juga tetap ada di situ, berhasil. Tapi kenyataannya mereka menangis, si anak juga tetap ada di sana, berhasil. Jadi sudah lihat, antara sukacita dan tidak di sini sebetulnya tidak mempengaruhi kondisinya. Apakah dengan mereka menangis si anak kemudian dikeluarkan? Enggak. Si anak tenang-tenang saja, bersukacita karena cita-citanya, kerinduannya terpenuhi. Nah, jadi sekarang bersukacita atau tidak itu pilihan. Dan itu tidak mempengaruhi keadaan. Mari kita lihat saat ini sekeliling kita, keadaannya memang mungkin tidak banyak memberi harapan. Bisa dikatakan mungkin tidak memberikan sukacita. Tetapi tidak ada yang perlu dirisaukan. Karena keadaan ini ada di dalam kendalinya Tuhan Yesus. Dia Allah yang berkuasa. God is in control of everything. Allah yang mengendalikan semuanya. Termasuk wabah COVID ini dan sebagainya. Itu dalam kendali Allah. Dan kita tidak perlu bersedih dalam hal ini. Seperti contoh tadi. Orang tua ini tadi menangis atau bersukacita tidak mempengaruhi si anak, keadaan anak ini. Kenyataannya dia dalam keadaan yang sangat baik. Nah, jadi kalau kita lihat justru dengan kehilangan sukacita seperti itu tadi, yang rugi siapa? Nah, itulah sebabnya firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah. Dan saat ini, apapun juga situasinya, mari kita tetap bersukacita. Karena di dalam sukacita ini terletak kekuatan kita di sana. Oleh karena itu, saudara sekalian, walaupun sekeliling sedang situasinya, kondisinya seperti ini, mari jangan kehilangan sukacita. Ya, tapi kondisi saya begini, begitu, dan seterusnya. Saudara sekalian, kondisi kita itu tidak dipengaruhi kita bersukacita atau tidak. Malah nanti dengan tidak ada sukacita, malah akan mengakibatkan hal-hal yang sangat serius nanti. Oleh karena itu kita harus bersukacita. Andai kata dalam situasi seperti ini, kita meratap-ratap, menangis dan sebagainya, ya tetap akan seperti ini. Sebaliknya, kalau misalnya kita tetap bersukacita, kondisinya seperti ini. Tetapi yang berbeda adalah ketika kita bersukacita, itu menunjukkan bagaimana kita itu penuh harap kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia akan melawat kita. Dia akan menolong kita. Dan pastikanlah saudara adalah orang-orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan.
maka yang namanya virus corona ini tidak akan bisa menyentuh saudara. Sebab bahkan sudah dinyatakan, dibuktikan beberapa korban dari COVID-19 ini. Penyakitnya semakin parah ketika mereka kehilangan sukacita. Tapi sebaliknya, orang yang tetap bersukacita dia akan survive. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, mari saat ini kita minta sukacita sorgawi. Kita minta Yesus sang sumber sukacita memenuhi kehidupan kita. Dan bersukacitalah senantiasa dalam segala keadaan, dalam segala hal. Dan nantikan mujizat Allah akan terjadi, perkara-perkara ajaib akan terjadi dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang baik Tuhan. Kaulah sumber sukacita kami. Dan saat ini Tuhan, nyatakan kuasa dan mujizat-Mu Tuhan, atas kami semuanya Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sang sumber sukacita Yesus, penuhi kami dengan sukacita-Mu Tuhan. Kami adalah umat pemenang di dalam Engkau Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus akan melindungi setiap orang yang percaya, yang mendengar firman Tuhan ini. Tidak akan ada virus corona manapun yang bisa menyentuhnya. Perlindungan Yesus ada dalam kehidupan setiap saudara sekalian. Dan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.